Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansah, CGP asal Kabupaten Pangkep, angkatan ke-6. Jadi di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas saya di koneksi antar materi modul 3.1 A8. Dalam tahapan tugas kali ini, di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LMS. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan pertama. Di sini ada panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Oke, jadi Pratap Triloka yang dimiliki oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara terbagi atas 3, yakni In Ngarso Suntolodo, In Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang artinya In Ngarso Suntolodo, yang artinya ketika kita di depan, kita memberikan tuntunan atau menuntun teman-teman kita yang ada di belakang, atau misalkan untuk murid-murid kita. Dan kedua, In Madyo Mangunkarso, ketika kita berada di tengah, berarti kita memberikan suatu motivasi terhadap lingkungan, begitupun siswa atau teman-teman yang ada di lingkungan tempat kita mengajar. Dan ketiga, Tuturi Handayani, yakni ketika kita di belakang, kita memberikan suatu dorongan untuk mereka, terutama bagi siswa-siswa kita memberikan terus motivasi dan dorongan. Oke, mungkin seperti itu. Di pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Oke, jadi nilai-nilai yang tertanam di dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan, yakni ada 3 yang perlu kita perhatikan. Ada 3 aspek, yakni yang pertama yakni berpihak kepada murid, dan yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita ambil keputusan, yakni nantinya kita akan mencoba untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Oke. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Oke. Dari kemarin kita memiliki tugas tentang tugas-tugas pada saat pengambilan keputusan yang kemarin dibantu oleh difasilitasi. Jadi kita berdiskusi dalam suatu kelompok tentang keputusan yang kami ambil, yang dimana dengan kasus seorang siswa yang melakukan sebuah kesalahan langsung dikeluarkan oleh sekolah. Padahal siswa ini memiliki prestasi yang begitu baik, akan tetapi melihat dari keputusan kepala sekolah sebelumnya pada saat mereka mengambil suatu keputusan, jadi dia berbasis aset, jadi di mana dia mengeluarkan siswa tersebut karena siswa tersebut kedapatan merokok di dalam area lingkungan sekolah. Jadi hasil pemikiran dan kesepakatan rapat sesuai dengan peraturan yang mungkin yang ada di sekolah, mereka mempertegas bahwa pelanggaran kepada siswa yang melakukan merokok di dalam area sekolah, maka mereka akan diberhentikan di sekolah tersebut.
Pada kasus kali ini sempat banyak pertentangan dari pihak guru-guru dan pihak manajemen sekolah karena siswa ini harus diberhentikan. Akan tetapi hasil keputusan tetap siswa ini diberhentikan. Mungkin melihat dari sisi lain bahwa kita tidak berpihak kepada murid, akan tetapi hasil pemikiran kepala sekolah tersebut, dia memberhentikan satu orang siswa untuk menyelamatkan berapa siswa laki-laki yang ada di sekolah tersebut. Karena jika kepala sekolah memberikan contoh misalkan satu kasus dan dia dianggap tegas, maka seluruh siswa akan mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut. Jadi di kepala sekolah berpikir soal berbasis aset, mengorbankan satu aset tersebut untuk menyelamatkan banyak aset-aset yang ada di sekolah, terutama siswa laki-laki. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Oke. Jadi di sini kita masuk kembali ke pembelajaran sebelumnya di modul 2.2, yakni pembelajaran KSE sosial emosional. Jadi di pembelajaran tersebut di sini saya sempat tulis. Jadi ada 5 tujuan dari pembelajaran KSE tersebut, sosial emosional. Jadi yang pertama kita harus memperhatikan kelima aspek ini, yakni aspek pertama itu yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keempat keterampilan berelasi, dan kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Jadi moral etika, yang di sini yang dimaksud dengan moral yakni benar dan salah. Sedangkan etika yang dimaksud di sini perilaku seseorang untuk menjalankan moral tersebut. Apakah dia jalankan itu sudah benar ataukah salah? Jadi seperti itu untuk membahas masalah nilai-nilai moral dan etika. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan yang tepat, walaupun mungkin dalam proses pengambilan keputusan tersebut ada beberapa pihak yang merasa kurang nyaman tentang keputusan yang kita ambil, akan tetapi di sini kita melihat seberapa besar manfaat jika keputusan tersebut kita ambil. Dan kita juga telah melakukan 9 uji tersebut, misalkan melakukan 9 proses pengambilan keputusan dengan melakukan uji-uji seperti uji misalkan apakah ini tidak melakukan pelanggaran hukum, dan kedua jika masalah ini dipublikasi di media sosial, apakah ini tidak akan berdampak besar terhadap kita dan mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan. Oke, mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Apakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Oke, jadi tantangan terbesar pada saat kita melakukan proses pengambilan keputusan yakni pada tahap dilema etika yang dikarenakan suatu kasus benar lawang benar, dilema etika. Jadi di sisi lain kita menganggap bahwa kejadian ini ada benarnya ketika misalkan kita mengambil keputusan A, dan ketika kita mengambil keputusan B untuk melihat misalkan keberpihakan kepada murid, ini juga memiliki nilai benar.
Disitulah lahirnya suatu dilema etika dalam melakukan pengambilan keputusan. Ketika kita kembalikan kepada lingkungan formal, atau misalkan kita rapat dewan guru, misalkan kita ambil suatu kasus dari siswa, ini akan terkadang menjadi bumerang untuk diri kita sendiri ketika melakukan pengambilan keputusan, karena mungkin ada beberapa pihak dari guru-guru yang tidak sependapat dengan kita. Disitulah mungkin suatu tantangan terbesar dalam proses pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid-murid yang berbeda-beda? Jadi untuk pengambilan keputusan dengan melihat potensi-potensi murid-murid kita yang berbeda, kita kembali kepada modul 2.3, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Di modul 2 kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana proses pembelajaran tersebut untuk mengambil keputusan kita mengklaster beberapa siswa. Misalkan kemampuan siswa si A, dia di tahap seperti ini. Jadi kita memberikan tugas dan proyek sesuai dengan kemampuannya mereka sendiri. Sedangkan misalkan si B mungkin dia agak di atas dari si A, jadi kita memberikan klaster seperti itu. Sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Jadi kita mengacu kepada proses pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita lanjut. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan muridnya. Oke. Jadi pada saat seorang pemimpin pembelajaran, ketika kita mengambil suatu keputusan terhadap murid, ketika keputusan yang kita ambil di mana mereka tercederai perasaannya, atau misalkan dia keputusan yang kita ambil di sini mungkin karena proses penghukuman, ataukah misalkan sanksi terhadap apa yang telah ia lakukan atau kesalahan apa yang telah ia lakukan, terkadang di sini keputusan ini akan menjadi sebuah trauma terhadap siswa tersebut. Mungkin dia akan benci terhadap gurunya, ataukah semangat dalam proses pembelajaran di sekolah itu mungkin menurun. Jadi di sini kita pada saat kita mengambil suatu keputusan, hendaknya kita melihat dan mempertimbangkan baik-baik. Jadi ada opsi yang kemarin saya baca di pengambilan keputusan, yakni opsi trilema. Jadi di opsi trilema itu suatu keputusan, perbandingan keputusan yang seharusnya keputusan kita pilih. Misalkan keputusan pertama harus mempertahankan, dan keputusan kedua harus mungkin diberi sedikit sanksi, seperti itu, atau mungkin dilakukan suatu restitusi. Jadi di sini ada opsi-opsi lain. Jadi yang mungkin ada baiknya dalam kita mengambil suatu keputusan, ada baiknya kita melakukan opsi trilema, sehingga melahirkan satu atau dua solusi hingga 3 solusi dari kasus siswa tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan berkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Oke, jadi saya rasa dalam modul 3.1 ini mereka tetap berkaitan. Mulai dari modul pertama, yakni mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, yakni masuk ke modul 2, di mana kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kita KSE. Dan di modul titik 3 ini semua membahas tentang berpihak kepada murid. Jadi segala sesuatu solusi selalu kita melihat dan meninjau kembali ke efektivitas
efektivitas tentang suatu keputusan yang kita ambil tanpa merugikan murid tersebut, karena ini menyangkut masa depan murid tersebut. Jadi di sini kita sebagai seorang guru diharapkan betul-betul mampu menuntun murid tersebut mulai dari proses pembelajaran hingga menggambarkan suatu cita-cita yang mereka nantinya inginkan sesuai dengan karakter siswa tersebut. Nah, jadi saya rasa di dalam modul ini semua berkaitan, karena mulai dari dasar di modul 1 hingga di modul 2 ini mulai dari bagaimana tentang masalah pemikiran, perasaan, moral, dan etika, sehingga ketiga kita mulai dari pengelolaan pengambilan keputusan. Saya rasa sangat berkaitan semua. Oke, saya lanjut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Dilema etika dan bujukan moral. Jadi yang saya pelajari tentang dilema etika yakni benar lawan benar, dan bujukan moral benar lawan salah. Terkadang kalau di bujukan moral dia terkadang melakukan sedikit penyimpangan atau perubahan data-data yang biasa dilakukan seperti itu, dan ini terkadang kita berdampak pada saat kita melakukan uji pengujian benar dan salah. Mungkin kebanyakan salahnya kalau kita dibujukan moral, karena terkadang kita melakukan seperti ada kasus yang dimana bujukan moral dari temannya yang pernah saya baca di LMS, dan dia dibujuk untuk membuat acara makan-makan dari sisa anggaran uang kepanitiaan dengan membuat nota-nota palsu. Itu menurut saya itu melanggar suatu aturan, karena membuat suatu manipulasi data seperti itu. Oke, jadi saya lanjut. Paradigma pengambilan keputusan, prinsip-prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan Anda di luar dugaan. Oke. Jadi 3 prinsip di sini. Jadi apa? Oke, jadi saya lanjut lagi. Di sini sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, di mana bedanya dengan apa yang Anda pelajari pada modul ini? Moral dilema. Jadi dilema tentang benar atau salah. Moral dilema pernah mungkin saya rasakan. Moral dilema tentang pembelajaran yang saya terapkan kepada siswa saya, sehingga pada saat mempelajari modul ini, di mana pada saat itu saya ambil satu kasus. Seorang siswa saya, dia itu kurang rasa kasih sayang terhadap orang tuanya. Dia menganggap dirinya sudah tidak disayang lagi oleh orang tuanya. Jadi saat ini siswa itu sebenarnya hanya membutuhkan perhatian dari rumahnya atau dari keluarganya sendiri. Jadi dampaknya pada saat itu anak ini malas untuk masuk ke sekolah. Jadi saya di sini bingung, apakah ini anak tersebut penurunannya, padahal anak ini sangat di awal-awal semester kelas 1 dia itu sangat termasuk siswa yang termasuk pintar, tetapi belakangan kali ini saya melihat seperti itu. Jadi kemarin saya sempat restitusi karena dia di pembelajaran saya di semester ini baru 1 kali masuk di pembelajaran saya. Jadi pada saat saya coba-coba restitusi, berbicara dengan dia, akhirnya dia ngomong bahwa dia seperti ini karena sudah merasa tidak dipedulikan dengan orang tuanya. Jadi setelah itu saya berbicara tentang masa depannya, sehingga anak itu kembali berusaha. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya, jadi dia itu sudah masuk di pembelajaran saya.
Jadi terkadang untuk suatu mengambil keputusan, jikalau misalkan saya sebagai seorang guru pada saat itu karena jengkel dengan sikap anak tersebut, karena satu kali saja masuk di pembelajaran saya tanpa saya melakukan restitusi, mungkin pada saat itu anak itu saya tidak anak itu saya tidak masukkan lagi ke pembelajaran saya. Akan tetapi apa yang saya dapat dari modul-modul ini tentang pembelajaran restitusi, jadi kita selalu melihat, menanyakan dulu kenapa seperti ini, menggali informasi sehingga melahirkan suatu kesimpulan atau keputusan yang bertanggung jawab, yang tanpa merugikan siswa atau pihak-pihak lain. Mungkin seperti itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelumnya dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Jadi mungkin setelah saya mempelajari modul ini, jadi di mana saya di sini untuk uji pengambilan keputusan, menurut saya di 9 langkah tersebut itu sangat efektif. Karena kenapa? Kita pada saat itu yang pertama kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan sebelum kita mengambil keputusan, dan yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam suatu kasus, dan yang ketiga kumpulkan fakta yang relevan, dan yang keempat pengujian benar dan salah, dan kelima paradigma benar lawan benar, dan keenam melakukan prinsip melakukan prinsip tertulis berbasis akhir, kemudian berbasis peraturan, kemudian prinsip berbasis rasa peduli. Jadi prinsip ini kita harus melihat, karena kalau kita melihat berprinsip melakukan prinsip berbasis akhir itu kita tidak melihat, kita putuskan begitu saja tanpa melakukan pertimbangan. Mungkin pada kasus-kasus yang biasa mungkin kita bisa lakukan pada prinsip berbasis akhir ini dalam mengambil suatu keputusan. Akan tetapi kalau misalkan menyangkut masalah aturan dan tata tertib dari sekolah, mungkin kita harus melakukan uji pada prinsip yang berbasis peraturan, karena mungkin ini kita akan dan mungkin kita akan kaji atau rapatkan dan diskusikan dengan Dewan Guru untuk mencari suatu kesimpulan yang mungkin dianggap benar, dan tetap kita harus melihat kepada aspek yang berbasis prinsip berbasis rasa peduli. Jadi kita tetap peduli walaupun ada aturan, tetap kita melakukan berprinsip tentang berbasis rasa peduli. Karena walaupun kalau kita menjalankan suatu aturan tanpa melihat rasa kepedulian terhadap siswa, mungkin kebanyakan kita tidak berpihak kepada murid. Karena kalau kita melihat aturan-aturan yang ada di sekolah yang kita buat tentang poin-poin pelanggaran, ketika itu semua terpenuhi, mungkin resikonya selalu kita mengeluarkan murid. Akan tetapi tetap kembali ke perpihakan kepada murid dengan memiliki dengan memilih prinsip rasa peduli. Mungkin seperti itu. Dan kemudian yang ketujuh, langkah yang ketujuh, investigasi trilema. Dalam suatu kasus kita menciptakan solusi baru dari solusi tersebut. Investigasi trilema. Dan setelah itu kita membuat suatu keputusan. Setelah melakukan suatu keputusan itu tetap di yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan apakah keputusan ini sudah benar. Mungkin seperti itu. Jadi banyak yang saya karena dimana dalam proses pembelajaran di modul ini segala keputusan yang kita ambil itu lebih terarah dan secara sistematis di dalamnya. Beda dengan mengambil keputusan tanpa melakukan sistematis atau melakukan langkah-langkah proses pengambilan keputusan. Mungkin keputusan kita akan seperti ini. Oke, mungkin lanjut di pertanyaan terakhir. Seberapa penting mempelajari topik ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin?
Jadi dalam modul ini atau topik ini kembali dulu seberapa penting untuk individu saya. Individu saya ini mungkin ilmu yang saya dapat dari modul ini mungkin saya bisa terapkan di lingkungan saya dan mungkin dalam mendidik anak-anak saya. Jadi untuk keluarga saya, jadi segala keputusan nantinya yang kelak mungkin saya ambil untuk kepentingan lingkungan atau teman-teman apa dan sebagainya, terutama keluarga saya. Mungkin pada saat saya melakukan 9 langkah proses pengambilan keputusan ini mungkin lebih efektif karena nantinya memanajemen rumah tangga saya sendiri. Oke, dan apa sebagai seorang pimpinan, jadi dalam mengambil suatu keputusan dengan melihat aspek-aspek ini, insya Allah mudah-mudahan keputusan yang kita ambil dapat kita pertanggungjawabkan baik di lingkungan tempat kita bekerja atau instansi kita maupun di lingkungan di luar atau eksternal dari lingkungan instansi kita atau sekolah kita, melalui tanggapan-tanggapan dari media sosial tentang keputusan yang kita ambil, mungkin nantinya kita bisa mempertanggungjawabkannya. Oke, mungkin sekian dari semua pertanyaan yang ada di LMS yang diberikan tentang koneksi antar materi dari tugas modul 3.1 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.